Aku tahu Gilang itu kecewa karena ditinggal papinya pergi ke London. Meskipun karena alasan omanya sakit. Tapi biar bagaimanapun juga, itu kan tanggung jawab saya. Untuk membuat dia semangat dan supaya dia tahu. Aku lebih tekanin kalau aku sayang sama Gilang dan gak mau ninggalin dia. Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu lagi memanfaatkan keadaan ini. Percuma, aku jelasin semuanya. Kalau dari awal Mas Raffi udah gak pernah bisa percaya sama. Pak, maaf kalau saya ikut campur. Tapi sebaiknya Bapak jangan memojokkan Mbak Rianti seperti ini, Pak. Kan kesian Mbak Rianti sekarang lagi dalam keadaan sedih. Saya coba ngomong sama Mbak Rianti dulu ya, Pak. Memang harusnya aku lebih memahami kondisi Rianti. Tapi Yuda memang nggak bisa dipercaya. Nggak bobo. Kenapa? Kan biar cepat sembuh. Ya habisnya Gilang nggak bisa tidur, Pak. Gilang mikirin Kak Ilham. Ilham? Kenapa dia? Tadi Gilang ketemu Kak Ilham, Pak, di lomba outing. Gilang seneng banget, Pak. Terus Gilang cerita ketemu sama Kak Ilham, cerita ke Mama? Ya belum, Pak. Abis ini, tapi Gilang mau cerita ke Mama, Pak. Jangan. Eh, maksud Papa, Gilang nggak perlu dan nggak usah lah ya cerita ke Mama. Ntar Mama kita lagi ke Tante Mira. Ini akan membuat Tante Mira jadi sedih. Gilang kan anak baik. Gilang nggak mau kan membuat hati orang lain itu menjadi sedih. Ya benar juga sih, Pak. Ya udah deh, Gilang nggak bakal cerita ke Mama. Ceritanya ke Papa aja. Percaya sama Papa. Papa akan tampung seluruh cerita Gilang. Apapun itu. Papa jaga rahasia. Nggak akan tebus kemana-mana. Ya? Iya, Pak. Terus... Mama udah cerita soal papi ke London? Udah kok, tadi Mama cerita ke Gilang. Terus si papi gimana sih? Udah tahu Gilang lagi sakit, malah pergi ke London. Nggak ngerti. Bapak kadang-kadang nggak ngerti sama yang gini-gini. Tapi kan Papi ke London karena Oma sakit. Ya, itu kan cerita Mama, supaya Gilang nggak jadi sedih. Kenyataannya kan bukan begitu. Beneran, Pak? Papi itu kayak gitu? Kok kayak gitu sih, Papi? Gilang udah. Gilang jangan sedih ya. Ada Papa, ada Mama yang akan selalu merawat Gilang, nemenin Gilang. Nggak akan ninggalin Gilang sedikit pun. Karena terus terang aja, Papi boleh aja ninggalin Gilang. Tapi yang namanya Papa, Papa akan terus merawat Gilang. Sayang sama Gilang. Nggak seperti Papi, tenang aja. Yuda! Iya, Mas. Ikut saya. Ada apa, Mas? Jangan pernah lagi kamu racunin pikiran Gilang. Dengan semua omonganmu yang nggak benar. Mas, sabar. Mas Raffi jangan marah-marah dulu. Saya bisa jelasin semuanya kenapa ngomong kayak gitu sama Gilang. Nggak perlu. Saya udah tahu kamu tuh seperti apa. Kamu mau Gilang membenci Firman kan? Supaya Gilang memilih kamu. Aku bicara gitu ke Gilang untuk menguatkan dia, Mas. Aku tahu Gilang itu kecewa karena ditinggal papinya pergi ke London. Meskipun karena alasan omanya sakit. Tapi biar bagaimanapun juga, itu kan tanggung jawab saya. Untuk membuat dia semangat dan supaya dia tahu. Aku lebih tekanin kalau aku sayang sama Gilang dan gak mau ninggalin dia. Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu lagi memanfaatkan keadaan ini. Percuma, aku jelasin semuanya.
Kalau dari awal Mas Raffi udah nggak pernah bisa percaya sama aku. Apa yang aku sampaikan selalu aja salah di mata Mas Raffi. Dari awal saya tahu kamu itu udah gak jujur, tau nggak? Asal usulmu aja gak jelas. Kamu tutup-tutupin. Gimana saya mau percaya sama kamu? Mas, apa semua itu perlu? Kalau saya sangat mencintai Rianti. Aku sadar kok. Semenjak dekatin Rianti, aku juga harus dekatin Gilang. Menjadi suaminya Rianti, aku juga harus sekaligus jadi papanya Gilang. Aku sadar benar kok. Yang jelas, semenjak menikah sama Rianti, dari awal, aku sama Rianti sengaja menunda ingin punya anak. Kenapa sih? Semua untuk Gilang. Biar perhatian kami tidak terbagi. Buat Gilang. Karena buat saya, Gilang itu sangat berarti. Kamu pikir saya percaya sama semua omongan? Sama sekali enggak. Kalau harta Rianti sama harta lo udah ada di tangan gua, orang pertama yang gua siksa dan gua bikin menderita tuh lo. Mbak, maafkan sikapnya Pak Raffi ya Mbak. Sebenarnya Pak Raffi nggak maksud seperti itu, cuma ya karena perasaan Mbak lagi sedih, makanya jadi lebih sensitif Mbaknya. Mbak Mira hebat ya. Bisa selalu tenang dalam menyikapi segala hal. Saya hanya mencoba untuk bisa berpikir positif Mbak. Setidaknya kalau kita berpikiran positif, ya hati kita bisa lebih tenang. Selebihnya saya serahin sama Allah. Iya Mbak. Aduh, coba aku bisa seperti Mbak ya. Tapi nggak tahu kenapa masih susah. Aku seneng deh Mbak, kalau kita lagi bertukar pikiran seperti ini. Tapi sayangnya Mas Yuda nggak suka. Wajar Mas Dani begitu. Karena dia khawatir Mbak Rianti tahu kalau aku ini istrinya yang dia tinggalin begitu aja. Aku minta maaf ya Mbak, kalau aku harus sedikit menjaga jarak dari Mbak Mira. Karena ya aku harus menghormati Mas Yuda. Gak apa-apa kok Mbak. Aku ngerti banget posisi Mbak. Terima kasih banyak atas pengertiannya ya Mbak Mira. Mas Yuda itu udah jadi suami yang terbaik buat aku. Dia selalu melindungi aku, selalu mikirin aku. Jadi aku gak bisa berbuat banyak selain menghormati dia. Kalau memang kenyataannya seperti itu, Mas Dani harusnya gak akan tega menyakiti aku dan anak-anaknya. Mas Yuda adalah segala-galanya buat aku, Mbak. Dia suami yang terbaik. Dia baik banget sama aku, Mbak. فعل لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله محيط بل هو قرآن مجيد صدق Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Subhanallah. Pak, Luar biasa. Indah sekali suara kamu. Anak-anak, kalau kalian ingin seperti Ilham, belajarlah terus mengaji, ya. ya Pak Ustadz. Tapi ngajinya diajarin sama Ustadz Ibrahim aja ya? Tidak harus dengan Ustadz Ibrahim. Dengan Ilham juga bisa. Ilham juga hebat kok. Gak mau ngaji sama anak kecil. Ilham memang masih kecil, tapi ilmu dan kemampuannya Ilham sudah bisa untuk mengajar kalian.
Baiklah, kalian silakan lanjutkan ngajinya dulu ya. Nah Ilham, saya minta nanti jangan pulang dulu ya. Karena nanti akan ada seleksi MTQ. Semoga anak Ilham nanti lolos dan bisa mewakili kita. Amin. Ya Rabbal